Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Statistika Sains Data kelas RC ini mempresentasikan hasil latihan praktikum pada modul klasifikasi dengan analisis diskriminan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Khalid Satur Rohma dengan NIM 120450019, 2 Yunike Priscilla Sitorus Pane dengan NIM 121450071, 3 Khairul Anam dengan NIM 122450039, 4 Ilfan Alfarji dengan NIM 122450093, 5 Syalaisya Andini Putriansyah dengan NIM 122450111. Terdapat beberapa library yang kami gunakan pada latihan praktikum modul klasifikasi dengan analisis diskriminan. Yang pertama ada library ISLR. Di sini library-nya menyediakan beberapa kumpulan dataset. Dataset yang kami gunakan pada praktikum kali ini yaitu Boston. Kemudian ada library MASS. Di sini library-nya menyediakan beberapa fungsi untuk analisis statistik seperti klasifikasi, regresi linear, deep learning, dan lain halnya. Kemudian ada library RepR yang digunakan untuk mengubah objek R menjadi representasi string atau binary untuk beberapa format. Kemudian ada library ggplot2 digunakan untuk melakukan visualisasi data. Kemudian ada library ROCR yang digunakan untuk visualisasi data dari sebuah model. Kemudian ada library class, di sini digunakan untuk mengelola objek seperti menentukan tipe data dan atribut. Kemudian untuk melihat beberapa baris dari dataset Boston, kita menggunakan fungsi head. Nah, di sini tampilan datasetnya. Di sini ada kolom crime, kolom ZN, kolom indus, dan lainnya. Nah, untuk melihat ringkasan dari dataset, kita menggunakan fungsi summary. Di fungsi summary ini akan menampilkan nilai min, nilai maksimal, kuartil, median, dan lainnya dari kolom-kolom dataset tadi. Nah, selanjutnya ada generate the response variable. Di sini digunakan untuk membuat variabel yang akan diprediksi atau yang dimodelkan. Pertama, variabelnya kita beri nama crime rate. Di sini yang dibuat menjadi sebuah vektor dengan nilai 0 sebanyak 506 baris. Kemudian di sini memberikan nilai 1 pada vektor crime rate jika kolom crime lebih besar dari median crime. Nah, kemudian di sini kita buat variabel df yang berisikan dataset tetapi tidak menggunakan kolom pertama. Itu ya, jadi kolom crime ini dihapus. Nah, kemudian variabel df lagi kita buat data frame dari gabungan variabel df yang telah kita buat dengan vektor crime rate atau vektor yang akan diprediksi. Ini kita gabungkan menjadi sebuah satu dataset. Kemudian variabel crime rate diubah menjadi sebuah faktor. Ini saya akan menjelaskan mengenai exploratory data analysis, di mana pada kode pertama yaitu kode ini membuat sebuah box plot yang menampilkan distribusi proporsi lahan untuk hunian dikelompokkan berdasarkan kategori tingkat kriminalitas. Box plot berwarna berbeda untuk masing-masing kategori tingkat kriminalitas. Plot ini memungkinkan untuk membandingkan secara visual bagaimana proporsi lahan hunian bervariasi antara daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi dengan rendah. Dengan judul plotnya adalah Zone Residential Plot versus Crime Rate dengan tampilan bersih menggunakan tema demographic. Berikut adalah tampilan dari box plotnya. Kita lihat pada box plotnya ada garis crime rate dan ZN, di mana untuk yang berwarna merah ada 0 crime rate-nya, dan yang biru menggunakan 1. Baiklah, selanjutnya pada kode selanjutnya yaitu membuat sebuah box plot yang menunjukkan distribusi proporsi lahan industri yang dikelompokkan berdasarkan kategori tingkat kriminalitas. Box plot berwarna berbeda untuk setiap kategori tingkat kriminalitas
yang memungkinkan perbandingan visual antara daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi dan rendah. Plotnya berjudul yaitu Industrial Land Plot versus Crime Rate dengan tampilan bersih menggunakan tema dan plastik. Berikut adalah tampilan dari box plotnya. Kita lihat ada garis crime rate dan garis tikus. Karena crime rate yang merah 0 dan crime rate biru adalah 1. Baiklah, selanjutnya pada yang kode ketiga yaitu kode ini membuat sebuah memvisualisasikan hubungan antara jumlah kamar per rumah dan tingkat kriminalitas di satu daerah menggunakan plot box plot. Yang box plotnya menampilkan distribusi jumlah kamar per rumah yang dikelompokkan berdasarkan kategori tingkat kriminalitas. Apakah yang di atas atau di bawah median? Plot ini memungkinkan untuk membandingkan secara visual bagaimana jumlah kamar per rumah bervariasi antara daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi dan rendah. Berikut adalah tampilan dari box plotnya. Nah, kita lihat di sini ada garis crime rate dan RM. Mana crime rate merah menggunakan 0 dan crime rate biru menggunakan 1. Selanjutnya pada kode keempat yaitu kode ini digunakan untuk menampilkan box plot yang memvisualisasikan hubungan antara konsentrasi nitrogen oksida dengan tingkat kriminalitas suatu daerah. Box plot akan menunjukkan distribusi konsentrasi nitrogen oksida yang dikelompokkan berdasarkan kategori tingkat kriminalitas. Apakah di atas atau di bawah media? Yang plot ini berjudul Nitrogen Oxide Concentration versus Crime Rate dengan tampilan bersih menggunakan tema dan plastik. Berikut adalah tampilan dari box plotnya. Nah, kita lihat pada box plotnya ada garis crime rate dan NOx. Mana pada box plot merah menekan 0 dan biru 1. Selanjutnya pada yang kelima yaitu kode ini itu menampilkan plot box plot menggunakan ggplot2 untuk memvisualisasikan hubungan antara usia rata-rata dan tingkat kriminalitas suatu daerah. Box plot menampilkan distribusi usia rata-rata yang dikelompokkan berdasarkan kategori tingkat kriminalitas. Apakah yang di atas atau di bawah median? Yang warna box plot berbeda untuk setiap kategori tingkat kriminalitas. Plot berjudul H Crime Rate dengan tampilan bersih menggunakan tema demografik. Berikut adalah tampilan dari box plotnya. Kita lihat di sini ada garis crime rate dan age yang pengertiannya dari pembandingan. Selanjutnya, di sini kita akan melihat variabel yang menggambarkan jarak rata-rata ke pusat kerja dari lokasi perumahan di kota Boston. Nah, dari grafik box plot itu kita dapat melihat data itu dibagi berdasarkan kategori crime rate sama yang list. Kemudian dari masih dengan asumsi kategori 0 itu berada pada di atas median dan 1 itu berada di bawah median. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa indikasi bahwa area dengan tingkat kejahatan itu lebih tinggi, yaitu dapat kita lihat di grafik box plot yang kategori 0 dan memiliki jarak yang lebih jauh ke pusat kerja dibandingkan dengan area dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah. Yaitu tingkat kejahatan lebih rendah itu adalah 1 ini. Kemudian di sini kita akan melihat variabel ini yang menggambarkan akses ke jalan tol radial dari lokasi perumahan di kota Boston. Nah, dari grafik box plot ini kita membagi data berdasarkan kategori crime rate-nya yaitu 0 untuk tingkat kejahatan di atas median dan 1 untuk tingkat kejahatan di bawah median. Nah, dari gambar box plot itu dapat kita deskripsikan bahwa akses ke jalan tol radial cenderung lebih bervariasi dan merata di area dengan tingkat kejahatan di bawah median, yaitu dengan kategori 0. Sedangkan di area dengan tingkat kejahatan di atas median itu, yaitu 1, distribusi radialnya itu mungkin lebih terkonsentrasi atau memiliki karakteristik yang unik seperti nilai yang seragam atau outlier-nya signifikan. Kemudian di sini kita akan melihat hubungan antara tingkat kejahatan atau crime rate dan rasio murid guru atau ratio dalam database Boston itu.
Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa ada perbedaan dalam distribusi rasio murid-guru antara area dengan tingkat kejahatan di bawah median. Nah, meskipun perbedaan itu tidak signifikan pada kategori 0 ini, namun distribusi rasio murid-guru pada kategori 1 itu menunjukkan variansi yang lebih besar dan nilai-nilai yang mungkin lebih ekstrim. Kemudian, di sini kita akan membandingkan proporsi populasi kulit hitam atau black dalam database Boston dengan kategori tingkat kejahatannya itu, yaitu crime rate. Nah, dari outputnya ini kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi proporsi populasi black antara area dengan tingkat kejahatan di bawah median, yaitu 0, dan area dengan tingkat kejahatan di sekitar median itu 1. Di mana kategori dari 0 ini menunjukkan proporsi black itu lebih rendah, sedangkan kategori 1 itu menunjukkan proporsi black yang mendekati nilai median keseluruhan. Seperti tinggi data atau sebuah data. Kayak daftar ulang itu kayak cuma nulis nama di prodi sama angkatan ini bang ya Itu jumlahnya ada 1.100-an dulu. PDF split kita dapat variabel split, kita lakukan sort. Setelah dilakukan sort, kita ambil sampel dari row data dan dari frame di mana row itu adalah df sendiri, df dikali dengan 0,8, di mana 0,8 itu adalah 80%, prediksi 80% banding 20% dari dataset. Kalau bukan train kita buat variabel train atau latihan set, di mana latihan set itu adalah df, di mana df-nya itu adalah df split. Kita buat tes df minus df split. Sekarang baru tes itu saya jadi ketika itu dibikin video begitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan LDA atau Linear Discriminant Analysis. Nah, pertama kita melakukan inisialisasi IDA.fit. Nah, ini berguna untuk menyimpan model LDA. Kemudian kita menginisialisasi model LDA dengan IDA. Kemudian ada crime. Crime sendiri digunakan untuk variabel independen, dan di sini kita menambahkan titik untuk menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen. Selanjutnya data sama dengan train, yaitu dataset yang digunakan untuk training model LDA. Kemudian kita melakukan IDA.fit. Nah, ini dimaksudkan untuk memanggil atau mengevaluasi model yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan putaran. Nah, kode di bawah ini sendiri bertujuan untuk melakukan analisis diskriminal linear atau LDA untuk memodelkan hubungan antara variabel dependent crime dan sekumpulan variabel independen lainnya dalam dataset train, yang kemudian hasilnya akan dapat digunakan untuk memprediksi data pada data baru atau evaluasi lebih lanjut tergantung pada kebutuhan analisis. Nah, kemudian dapat kita lihat hasilnya akan menampilkan seperti di bawah. Nah, di sini ada call IDA crime, ini menunjukkan pemanggilan model yang telah kita buat, yaitu crime dan data dengan data train. Kemudian ada prior probabilities of group, yaitu menunjukkan probabilitas prior
untuk setiap kelas atau grup dalam variabel respon. Nah, di sini ada dua kelas, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Nah, dengan dapat kita lihat pada kelas atau grup 0, besar probabilitas yaitu sebesar 0,4851 kemudian pada kelas atau grup 1 nilai probabilitasnya yaitu 0,5148515. Kemudian grup main yaitu nilai rata-rata setiap variabel prediktor untuk setiap grup baris pertama menunjukkan rata-rata untuk grup 0 dan grup 1. Misalnya pada ZN memiliki rata-rata sebesar untuk pada grup 0 yaitu 20, sedangkan grup 1 yaitu 1,17. Kemudian pada bagian inusnya yaitu ada 6,69 dan pada grup 1 ada 0,15,38. Kemudian ada Charles, ada Knox, kemudian ada RM, ada H, ada Dis, ada Tax, ada P, PT ratio, kemudian ada Black, dan Medvey. Kemudian selanjutnya ada koefisien of linear discriminant, yaitu nilai koefisien untuk diskriminan linear yang diperoleh dari model. Koefisien ini menunjukkan kontribusi setiap variabel prediktor terhadap pemilihan antara kelas dan grup. Sebagai contoh kita lihat yaitu Knox, yaitu sebesar 7,4343 sekian, yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemisah antara kelas. Nah, selanjutnya kita melakukan uji dataset, uji data tes, pengujian data, dan melakukan evaluasi keakuratannya dengan pertama kita melakukan inisialisasi ida.pred. Pred ini yaitu variabel yang menyimpan hasil prediksi klasifikasi data dengan model LDA. Kemudian ada predik. Predik ini berfungsi untuk memprediksi klasifikasi data dengan model LDA. Kemudian ada ida.fit yaitu model LDA yang telah kita latih sebelumnya. Kemudian tes ini untuk dataset yang digunakan yaitu dataset testing. Selanjutnya ada ida.class, itu variabel yang menyimpan hasil prediksi klasifikasi dalam data dalam bentuk klasifikasi yaitu 0 dan 1. Kemudian ada ida.prep, yaitu hasil prediksi dari data fungsi predik. Kemudian ada $class ini yaitu kolom yang berisi klasifikasi data. Nah, kemudian kita lakukan tabel, yaitu untuk membuat tabel perbandingan, yaitu membuat hasilnya dengan bentuk tabel. Kemudian ada ida.class ini untuk hasil prediksi klasifikasi data, dan teks abis itu crime rate ini yaitu klasifikasi asli data. Kemudian kita akan run. Nah, kode di bawah ini sebenarnya untuk bertujuan untuk melakukan prediksi dengan menggunakan model LDA yang telah disesuaikan pada dataset pengujian yaitu tes, dan kemudian mengevaluasi keakuratannya. Nah, kemudian akan menghasilkan ida kelasnya yaitu pada kelas 01 dan 1 di bagian sini di bawah ada 0 dan 1. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingannya pada kelas 0 dan 0 besar keakuratannya yaitu 50 koefisien. Prediksinya yaitu 54, pada 0 dan 1 yaitu 15, 0 dan 1 3, kemudian ada 1 dengan 1 yaitu 30. Kemudian predictive accuracy of LDA model. Nah, pertama di sini kita melakukan kode di bawah ini untuk menghitung dan mengacak akurasi dari model LDA yang telah dilakukan pada data uji atau tes terhadap variabel target trend. Di sini kita lakukan akurasi.ida ini berguna untuk menyimpan nilai akurasi model yang dihitung sebelumnya. Kemudian round main ida.class. Nah, ini nih berguna untuk menghitung persentase data yang diklasifikasi dengan benar.
Nah, ida.class sendiri ini berfungsi untuk menghitung rata-rata mean dari vektor true atau false, menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Kemudian round digit 2 ini untuk membulatkan nilai min kedua tempat desimal untuk keterbacaan yang lebih baik. Kemudian ada nilai 100 sendiri ini untuk mengalihkan nilai min dengan 100 untuk mengubahnya menjadi presentase. Nah, kemudian ada print paste akurasi is akurasi. Print ini kita untuk menampilkan hasil. Kemudian ada paste sendiri ini untuk menggabungkan teks dan nilai variabel menjadi satu. Kemudian ada akurasi is ida ini untuk membuat string dengan akurasi is diikuti oleh akurasi.ida, yaitu persentase yang dibulatkan kemudian dengan menambahkan simbol persen. Kemudian kita print untuk menampilkan hasil. Dapat kita lihat hasil akurasinya yaitu 82%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes mengetahui, menghitung dan mencetak tingkat kesalahan prediksi dari model LDE terhadap dataset pengujian. Nah, di sini kita melakukan print test error is 100 akurasi. Nah, paste di sini berfungsi untuk menggabungkan nilai variabel menjadi satu. Kemudian test errornya yaitu membuat string dengan test error diikuti nilai hasil presentasenya. Kemudian menambahkan simbol persen. Kita klik print untuk menampilkan hasilnya. Kemudian dapat kita lihat hasil tes errornya yaitu 18%. Nah, kali ini mencetak kesalahan tes dalam model IDE-nya yaitu sebanyak 18%. Sekian penjelasan kami mengenai latihan praktikum pada modul klasifikasi dengan analisis diskriminan. Terima kasih.